Ini mengenai orang usaha nih kan, Mbak Ika nih udah lumayan menjalani usahanya sampai sampai sekarang nih. Mungkin kalau pas namanya orang usaha pas mungkin lagi rame atau lagi apa banyak pelanggan lah gitu, banyak banyak keuntungan itu kan orang pasti bisa menikmati Senang ya lah gitu, melihatnya. seneng gitu kan. Nah, kalau lagi down nih, Mbak, misalkan lagi pernah nggak ngalamin gitu, Mbak, selama perjalanannya Mbak Rika nih, sebelum mungkin es buah atau dari awalnya itu dulu Mbak Rika apakah pernah kerja atau pernah jualan yang lainnya atau apa? Bisa diceritakan sedikit, Mbak Rika? Iya, jadi benar kalau sebelum mungkin orang ngelihat keadaan sekarang, wah enak ya dagang es aja omset sampai puluhan juta, apa iya gitu. Ya sebelumnya juga hidup saya pahit, wah karena saya nikahnya muda, terus juga banyak beban kayak adik-adik, terus saya anak pertama, jadi banyak yang saya jalanin sebelum mungkin buka es buah rame kayak gini. Dari dulu rongsokan, pernah jatuh, pernah ketipu juga, pernah di titik yang paling sakit. Cuma saya nggak pernah nyerah, Mas. Itu diakuin teman-teman saya nggak pernah namanya ngeluh atau keluh kesah gini-gini sama orang atau ngeluh, nggak. Saya ya harus lebih kuat lagi karena dimanapun keadaan kita jatuh, memang kita harus lebih semangat lagi buat ke depan mau bagaimana. Jadi jangan sampai keadaan kita sekarang mau dagang nggak ada modal, mau usaha kadang terbatas kemampuan. Jangan sampai kita down. Kita cari di mana kita usaha yang pas buat kita gitu. Jadi dari sebelum kita buka ini juga barang bekas, terus kuliner kayak pecel lele, rame tiba-tiba jatuh. Mungkin kita mikirnya mungkin saya ada yang bikin atau apa, enggak, nanti ada kekurangannya dari kita. Makanya dari situ saya belajar terus di mana kekurangannya selama ini, Mas. Dari situlah mungkin bisa kayak gini. Mungkin kemarin kita dagang pas rame, kita udahlah warung saya sudah rame, asal-asalan mungkin gitu kan. Nah, dari situ bisa jatuh lagi kayak kita ke tadi pelanggannya agak, kita ke pelanggan agak sombong karena kita udah rame atau gimana gitu kan, rasa juga asal-asalan yang penting habis gitu. Nah, di situ saya belajar, gak taunya makin kita rame, disitulah cobaan buat kita, Mas. Cobaan buat kita bisa di situ kita harus jaga rasa, terus jaga jaga apa komitmen juga sama itu rasa sama apa pelanggan sama karyawan. Di situ saya belajar jangan mentang-mentang kita sudah rame nih dagangan kita, omset kita udah tinggi, kita asal-asalan. Nah di situ orang sering pas udah laris jatuh lagi. Di situ saya udah nggak mau, saya gimana caranya pertahankan pas rame seperti sekarang, Mas. Karena sebelumnya juga pernah rame tiba-tiba down jatuh lagi. Memang kadang kesalahan dari kita sendiri. Kadang kita udah cuek nih sama pelanggan karena kita udah merasa udah paling rame gitu, kita cuek sama pelanggan. Ya yang penting kita laku aja gitu, asal-asalan bikin, yang penting bahan selalu ada atau gimana asal-asal gitu. Saya nggak mau. Jadi saya benar-benar jaga kualitas pas saat rame sekarang. Bukan karena rame kita udahlah gitu kan, udah tenang, enggak, Mas. Itu salah besar. Rame seperti ini yang saya takutkan. Bagaimana cara aku apa nahan apa pertahankan rasa gitu. Nah, kalau ini kan es buah, Mbak, berarti sebelumnya tuh udah berapa lama, Mbak? Kalau ini kan di tempat sini 3 bulanan ya 3 berarti ya. bulan. Sebelumnya tuh jalanin jual es buah tuh apa memang sudah banyak kayak begini gitu ya jumlahnya atau bertahap gitu, Mbak? Kalau kalau dagang kan 4 tahun. Memang dari awal dulu aku udah bikin banyak, Mas. Udah banyak ya. Udah bikin langsung 8 macem gitu. Terus apalagi sih aku lihat tuh inspirasi, misalnya lihat di YouTube juga es apa sih yang bisa di ini yang enak di mana. Terus kadang coba di rumah, coba kita bikin es ini, akhirnya keracik dijual laku gitu. Oh Karena gitu. kadang nyari beli
ke sana beli resep atau enggak. Kadang kita imajinasi sendiri ya. Trial error sendiri berarti ya. Ya jadi kalau ini dicampur ini buah ini enak kayaknya. Jadi kita pajang jadi kayak gini kan. Oke. Semuanya proses memang. Wah, proses. Nggak langsung jeder jadi memang proses. Nah, terus Mbak tadi sempat berarti selain buah pernah jualan barang rongsokan Iya, juga. rongsokan Itu juga. barang-barang bekas atau gimana Mbak? Itu gimana? Ya muter kayak apa pemulung gitu. Oh, kayak pemulung cari barang-barang Aku, rongsokan. Suami, jadi bener-bener rongsokan muter keliling pakai gerobak. Bawa karung. Aku mah nggak malu, sampai sekarang juga nggak malu sih. Nah, Karena emang dari situ kitanya kan dari kita dari situ ya nggak itu lupa. berapa lama tuh Mbak? Dari baru nikah mas kita Dari baru nikah? 7 tahunan gitu. Ya, Sempat udah buka lama. gudang juga. Sempat buka gudang juga. Sempat buka gudang rongsok. Oh, gitu. Itu udah Jadi lumayan baru- maju. Terus tahun 2016 kan bangkrut gara-gara itu kalau rongsokan susahnya di situ kalau barang jatuh ya kadang apalagi kita modalnya minim ya bangkrut. Bangkrut gitu ya. Agak susah ngolahnya. Terus pecel lele juga. Pecel lele juga rame. Iya. Jadi sebenarnya gini ada lagi satu Iya. rahasia. Kalau dagang ini kan kalau saya kan kalau kata orang dagang sambil sedekah. Makanya Iya. itu paketnya komplit. Banyak, murah, enak, ramah. Itu kan aku selalu taruh kasih ke karyawan kayak gitu. Jadi gimana kita dagang tapi sambil sedekah. Jadi jangan ngambil untung banyak-banyak deh. Iya. Kenapa bisa rame ya benar-benar aku total mas. Oh. Buahnya aku banyakin, susunya aku banyakin, tempatnya gede, gulanya asli. Kalau untung mungkin sekitar 25%, 30% lah mas paling gede. Aku nggak ngambil untung banyak-banyak. Oh, Karena gara aku dagang ya sambil sambil berbagi gitu Mbak berbagi ya. ya, bukan sedekah ya. Nah, maksudnya ya dagang sambil berbagi. Jadi di situ juga jadi paket komplit aku taruh. Jadi aku nggak mau ngambil untung banyak-banyak sampai 50% atau 60% itu nggak mau. Nah, terus Mbak dari yang udah dijalanin ini nih Mbak usaha nih. Kira-kira ada nggak sih Mbak keinginan gitu, cita-cita sebenarnya nih pengennya arahnya kemana nih misalkan nanti buah ini kemana gitu Saya prosesnya mungkin, gitu. kalau cita-cita mungkin banyak, cuma keadaan seperti ini aja saya sangat bersyukur mas. Mungkin benar-benar bersyukur dengan omset segini. Cuma kalau mungkin cita-cita ya yang jelasnya mau buka lapangan pekerjaan aja sih ke depannya. Gimana saya bisa bermanfaat buat yang lain gitu aja mas. Bisa bermanfaat buat yang lain ya. Kalau mungkin dibilangin ini aja saya udah bersyukur banget mas. Udah omset segini, Allah kasih rezeki segini kan, mudah-mudahan seterusnya kan rezeki saya lancar biar mereka semua ikut saya terus gitu. Iya, amin Jadi amin. saya bisa buka lapangan pekerjaan lebih luas lagi, insya Allah kan mas. Di situ aja sih pengennya. Nah, terus Mbak, itu tadi ini Mbak. Nah, kalau dari sisi kan tadi Mbak bilang Mbak jaga kualitas ya, kualitas dari rasa dari minumannya ini. Nah, ada nggak pengen nambah lagi nih Mbak? Tadi kan karyawannya udah nambah nih Mbak. Udah nambah. Ada kemungkinannya sih Mbak nambah rasa lagi nih kan ada berapa? 9 atau 10 ya? 9 ya gitu ya. 9 rasa. Nah, ada pengen nambah lagi nggak sih Mbak? Iya ada sih sebenarnya. Masih ada es yang lain, cuma kayak kita terbentuk tempat sih tempatnya pas kayak gini. Ini kalau agak panjang lagi, ini kan lebar 5 meter aja buat 9 box. Kalau 10 itu ya. kita nge-L. 10 nge-L ya. Karena keadaan sekarang udah mepet kayak gini, untuk sementara ini aja dulu. Oke, Mbak Ika, ini kan tadi udah nyeritain bisa omset sehari bisa mencapai 20 juta, tapi hitung-hitungannya seperti apa sih gitu kan, kurang lebihnya seperti apa, jadi nggak pada penasaran lah gitu, penonton nggak pada penasaran. Nah, ini selanjutnya saya mau tanya nih, kalau menjaga nih Pak, kan bisnisnya udah berjalan nih, istilahnya sudah berjalan. Nah, itu gimana Mbak? Kiat menjaga, misalkan ini ada dua berarti Mbak ya kan, menjaga hubungan dengan pelanggan dan menjaga hubungan dengan karyawan. Nah, gitu ya. Nah, kira-kira
gimana nih Mbak, misalkan dengan pelanggan lah gitu, ini seperti apa kiat-kiatnya Mbak? Kalau kita mungkin berbeda. Kalau saya jaga eh, apa baik dengan pelanggan. Misalnya pelanggan itu baru beli sekali, kita memang harus ramah banget gitu. Misalnya nanya dari mana bang gitu kan, pokoknya harus ditegur atau diajak komunikasi dengan baik aja. Jadi insya Allah dia balik lagi mungkin gitu kan. Terus juga jangan sampai misalnya pelanggan saya beli satu sama beli 10 itu dibedakan. Kalau saya enggak, saya bilang ke karyawan tidak boleh dibedakan. Mau orang itu beli satu atau dia beli 10 atau belinya berapa, tetap kita layani sama-sama ramah, baik, sopan. Jadi nggak ada yang dibedakan. Iya. Terus kita kadang pelanggan karena kita ajak ngobrol, bisa sambil bungkus kan, sambil itu kita ajak ngobrol. Bentar ya mas, gitu. Yang penting jangan ada kata-kata sabar, walaupun kita rame banget nih. Sabar ya pak, sabar ya bu, itu saya nggak boleh bilang ke karyawan, nggak boleh ngomong itu. Cuma pelanggan ngomong apa kita jawab iya atau sebentar, nggak boleh jawab sabar, karena namanya orang kan ngantri panas ya. Di situ juga ada poinnya kita dagang, nggak boleh cuek atau mentang-mentang kita rame banget nih. Sering aku kadang beli juga tempat orang ini kita rame, kadang kita dicuekin atau kita agak dijudesin karena mungkin merasa kita udah rame nih, sebentar ya minum muka kurang gimana karena kita capek, atau itu nggak boleh sama sekali. Karena pelanggan tidak tahu kita capek, lelah atau gimana, taunya orang mau beli dilayani dengan baik. Jadi itu saya tekankan karyawan, tidak boleh mimik muka cemberut atau tidak boleh mimik muka sebel. Jadi walaupun kita ini rame banget, karena orang kesini niatnya mau beli, jadi kita layani dengan baik. Jadi maupun dia belinya 1, belinya 10 atau 20, tetap kita senyum dan layani dengan ramah. Itu yang paling penting. Oke. Nah, itu kan untuk ke pelanggan. Baik Kak, kalau dengan karyawan sendiri nih, untuk internalnya nih, ini gimana baik Kak? Ya itu kalau sebenarnya biasa aja sih, cuma saya lebih kekeluargaan. Misalnya karyawan saya, kalau saya kerja di sini, kalau mungkin tempat lain anak karyawan ngikutin bos, kalau saya enggak. Saya yang ikut karyawan maunya kayak apa, misalnya nyamannya mereka di mana, terus enaknya mereka di mana, saya yang ikut mereka mas, bukan mereka yang harus ikut saya. Karena saya pikir cara mungkin kerja orang, cara pemikiran orang kan nggak sama. Ada di tempat mungkin kerja tertentu mereka nggak bisa, jadi ya saya ikut mereka, maunya mereka kayak apa, mereka nyamannya di mana. Mama Piko, sini loh, tanya aku gimana sama karyawan. Oke, nih sama karyawannya nih. Duduk. Oh ya ini juga. Oke. Enggak. Mbak, nah namanya dengan siapa Mbak? Amel. Dengan Amel. Nah, Mbak Amel, ini saya mau tahu nih cerita sedikit nih selama bekerja melayani pelanggan di es buah Sehato nih, punya Barika nih, gimana nih? Ada ceritanya nggak gitu? Ceritanya senang aja sih bang. Oh senang ya? Senang. Oke. Terus akunya juga baik, Akunya enak, baik. jadi nyaman yang kerja karyawannya. Oke, nyaman ya? Dia nomor 1 nyaman. Nomor 1 nyaman ya? Iya. Oke. Nah, ngomong-ngomong, udah berapa lama nih Mbak di sini? Kan ini usaha jalan 3 bulan nih. Iya. Kalau Mbak sendiri di sini udah? Kalau saya baru buka udah ikut. Oh dari pertama berarti Iya, ya? Dari pertama buka 1 minggu saya udah masuk ke sini. Pertama 1 minggu udah di sini ya? Berarti kesannya tadi itu ya? Iya. Oke ya berarti ya. Mbak, selanjutnya dari awal buka tuh jumlah karyawan berarti naik terus Mbak ya? Iya, Dari awal tuh buka berapa? kan cuma aku butuhnya 4 orang. Karena aku pikir ya paling omsetnya 6 jutaan itu paling gede kan, karena udah lumayan gitu mas. Nggak taunya hari pertama buka, hari kedua buka, baru berjalan 1 minggu itu omset udah 10 juta. Oke. Itu sampai mungkin orang penasaran nih karena gini-gini, nggak taunya nggak mas, sampai saat ini pelanggan aku itu bertambah dari karyawan 4 sampai sekarang sampai
18 sekarang 20 orang. Kan kita ada shift nih. Ada shift. Ini hari ini memang aku banyakin libur, ada yang antar anaknya sekolah dan lain-lain. Jadi hari ini sekitar 15. Pagi ini ada 7, ntar siang datang tuh jam 1-an datang shift cowoknya sampai malam jam 12 gitu. Oh gitu, berarti kalau pagi sampai siang itu sekitar Ya, sekitar 8 orang. 8 orang. 12 lah sampai buka buah yang buka Oh, buah, kan. bagian Yang di buka depan buah. gitu. Bagian buka buah kan beda. Nah jam 1 nanti beda lagi yang datang. Oh, beda lagi yang datang. Nah yang si pagi ini pulangnya sekitar jam 5-an. Oh, jam 5-an sampai sore gitu. Yang siang sampai malam. Sampai malam cowok semua kan. Oh, cowok semua ya kalau yang malam ya. Jadi kalau digabungin semua sama yang buka buah, sama yang ngelayatin di depan, sama yang ngesil kan itu beda kalau siang. Memang di waktu jam 12 jam 1 itu kalau bahasa itunya meledak lah pembeli mas. Kalau di sini sekarang masih nyantai lah sekitar 7 orang masih pembeli. Cuma kalau udah jam 12 jam 1 sampai jam 4 sore itu meledak pembeli. Jadi yang ngesil itu berdua, yang ngeladenin di depan, terus ada yang ngeracik gitu kan. Jadi ya kita sampai belasan orang. Sampai belasan orang berarti ya. Oh. Kalau enggak kan kasihan yang karena kita pakai kenapa kata orang karyawannya banyak karena sekarang ngesil beda kalau sama plastik. Kalau plastik mungkin 4 orang 5 orang cukup. Iya. Nah kalau sekarang yang ngambilin beda, yang ngesil beda. Oh gitu, Jadi ngambilin, beda-beda ya. ngesil, terus bagiin langsung. Jadi pelanggan itu nggak nunggu lama mas. Menunggu lama ya. Jangan sampai pelanggan itu kan lama nunggu kecewa atau kabur karena ngantri lama. Makanya aku siapin karyawan lebih. Oke.